Getaran dari tubuh aslinya membuat mata Wang Lin berbinar. Bintang dewa kuno di antara alisnya berkedip-kedip. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan getaran ini, dan bintang dewa kuno tidak lagi bersinar. Menatap ular mongazer dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, Wang Lin sangat terkejut. Saat itu, saya meminjam ular mongazer untuk membunuh keluarga Yao dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Saya pikir seseorang di All Heaven mengetahui sesuatu tentang ular mongazer. Orang macam apa yang bisa menangkap ular mongazer dan mengirimkannya ke aliansi sebagai senjata? Mungkinkah dia? Wang Lin tersentak dan memikirkan sosok yang dilihatnya dua kali. Pertama kali adalah saat pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Kedua kalinya adalah selama 108 penganugerahan surgawi di mana dia merobek jalur antara dua sistem bintang. Pada saat ini, suara siulan dari potongan kayu raksasa di hadapan ular mongazer menjadi semakin keras. Saat riak mulai mendekat, para kultivator di belakang Wang Lin mulai bersorak. Pada saat yang sama, para kultivator ini segera terbang ke depan. Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum bergerak maju dan menyerbu menuju potongan kayu raksasa itu. Sepotong kayu raksasa ini terlalu besar bahkan jika dilihat dari jauh. Ketika mereka mendekat, mereka merasakan dampaknya yang kuat serta tekanannya yang luar biasa. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menginjak berbagai harta karun dan mengikuti potongan kayu raksasa itu. Ada juga kultivator di atas sepotong kayu raksasa. Namun, tidak banyak yang berdiri di atasnya. Bahkan tidak ada 100 kultivator di atas kayu tersebut. Dua orang yang berdiri di depan para kultivator di atas potongan kayu raksasa itu adalah leluhur keluarga Zhang, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Sengmong. Keduanya berdiri di depan potongan kayu raksasa itu. Pakaian mereka bergerak tanpa angin, mata mereka seperti kilat, dan tatapan mereka dingin. Di belakang mereka ada para kultivator lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah 108 makhluk surgawi, tetapi ada juga beberapa yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Namun, dari fluktuasi jiwa asal mereka, Wang Lin dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak lemah. Mereka berada di puncak tahap korporeal yang. Ada 10 orang di panggung Nirvana Skrier. Selain 10 orang tersebut, ada 3 orang lagi yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satu dari mereka sedang duduk di sisi kanan potongan kayu raksasa itu. Dia mengenakan jubah hitam dan rambut putih. Ada beberapa bekas luka di wajahnya yang sangat aneh. Mereka tidak statis, mereka tampak bergerak secara halus. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang terkesiap. Saat tatapan Wang Lin tertuju pada lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar dan dia menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan senyuman penuh dengan niat dingin. Orang lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah seorang wanita. Wanita ini anggun, cantik seperti buah persik musim semi, dan murni seperti bunga krisan musim gugur. Usianya sekitar 30 tahun, matanya penuh semangat, dan hidungnya yang indah mancung. Dia memiliki lekukan kecil di pipinya, kulitnya putih, dan matanya mengandung sedikit warna biru laut. Dia berdiri di atas sepotong kayu raksasa dan mengenakan gaun istana berwarna hijau muda dengan lapisan tipis sutra emas. Pakaian lebarnya memiliki pola ungu dan 3000 helai rambut hitamnya tergantung di belakang kepalanya, dan beberapa di lehernya. Ada permata merah kecil di tengah dahinya yang menghiasi penampilannya dengan tepat. Dia sangat cantik. Tanpa riasan apapun, kulitnya bersinar dan seputih salju. Warnanya krem dan seperti bunga yang lembut. Mungkin karena potongan kayu raksasa itu bergerak terlalu cepat, namun ada hembusan angin yang menyebabkan sutra tipisnya melayang di udara. Itu membuatnya tampak seperti peri. Setelah melihat tatapan Wang Lin, dia dengan anggun tersenyum pada Wang Lin. Namun, senyuman ini mengandung rasa kebangsawanan, seolah tidak ada yang bisa menghubunginya. Orang terakhir adalah seorang pemuda. Dia mengenakan kemeja putih dan dikelilingi oleh 3 seruling bambu yang mengeluarkan suara seruling yang aneh. Dari kejauhan, suara seruling seakan berubah menjadi jasmani dan membentuk ilusi di sekitar pemuda. Sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan hati dalam ilusi ini. Pemuda itu bahkan tidak peduli sama sekali dengan tatapan Wang Lin. Dia fokus berkultivasi dengan mata tertutup dan dipenuhi dengan kesombongan. Alasan ketiga orang ini menarik perhatian Wang Lin adalah karena Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasi mereka. Saat Wang Lin mengamati orang-orang di atas sepotong kayu, para kultivator di atas sepotong kayu juga melihat ke arah Wang Lin. Mengingat reputasi Wang Lin di sistem bintang seluruh langit, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali Wang Lin. Belum lagi terdengar juga auman macan terbang di belakangnya.
Mereka mengikuti potongan kayu raksasa itu, dan di sepanjang jalan, mereka melihat beberapa kultivator All Heaven. Namun, jumlah mereka paling banyak hanya beberapa lusin orang, dan keadaan mereka sangat menyedihkan. Pada saat ini, tim yang dikumpulkan Wang Lin berjumlah ratusan orang. Hal ini menyebabkan semua kultivator di sekitar potongan kayu raksasa itu melihat ke arah Wang Lin. Jelas sekali karena kehadiran Sumu, ada begitu banyak kultivator di sini. Guntur Surgawi Sumu. Dia adalah Sumu, pahlawan kompetisi pemberian surgawi. Bahkan syuting dari planet Donglin dikalahkan, dan Sumu menjadi surgawi Guntur. Saya hanya tidak tahu apakah Sumu memenuhi syarat untuk melangkah ke hutan raksasa. Banyak tatapan tertuju pada Wang Lin. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat Wang Lin, jadi kesan mereka hanya dari apa yang mereka lihat tentang persaingan dalam transmisi suara yang dimiliki keluarga mereka. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali karena begitu banyak orang yang memperhatikannya. Dia sangat tenang. Sumu, datanglah ke orang tua ini. Li Yunzi secara alami melihat Wang Lin. Rasa dingin di wajahnya sedikit mencair dan dia menunjukkan senyuman. Wang Lin mengangguk dan menyerbu ke arah kayu raksasa itu. Dampak dari kayu raksasa tersebut menciptakan banyak perlawanan, dan Wang Lin merasa seperti berada di dalam lumpur. Setelah menyadari hal ini, ekspresinya menjadi tenang dan energi asal di tubuhnya melambat hingga hampir tidak bergerak. Kemudian, pada saat berikutnya, ia meledak. Itu berubah dari diam menjadi maksimal dalam sekejap. Perubahan ini menyebabkan momentum kuat meledak dari tubuh Wang Lin. Hal ini juga menyebabkan suara gemuruh di sekelilingnya yang dapat meruntuhkan langit. Ledakan. Saat suara kekerasan bergema, ruang sebelum Wang Lin tiba-tiba menghilang. Segala sesuatu di depannya dengan cepat runtuh saat dia berjalan maju dengan tenang. Wang Lin tiba di dekat kayu yang menderu-deru dan melangkah ke atasnya tanpa perlawanan apapun. Saat ini, semua mata semua kultivator di sekitar kayu raksasa itu menyipit. Meskipun mereka semua tahu betapa sengitnya Wang Lin, menyaksikannya secara pribadi telah mengejutkan mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa menginjak kayu raksasa itu melambangkan status yang sangat tinggi. Selama seseorang yakin bahwa mereka memenuhi syarat, mereka dapat mencoba melangkah ke kayu raksasa tersebut. Namun, sangat sedikit orang yang mampu melangkah ke atas kayu raksasa tersebut. Bahkan sebagian besar orang di hutan raksasa telah menggunakan harta sihir dan mantra hingga hampir tidak bisa melangkah setelah usaha yang melelahkan. Meski begitu, tidak ada satupun kultivator di sekitarnya yang berani meremehkan orang-orang itu. Siapapun yang bisa menginjak kayu raksasa itu kuat. Namun, gelombang besar terjadi di hati puluhan ribu kultivator di sekitarnya ketika Wang Lin melangkah ke kayu raksasa. Wang Lin bisa dengan santai melangkah ke kayu raksasa itu tanpa usaha apapun. Dari apa yang mereka lihat, selain Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong, hanya 3 orang lainnya yang mampu melangkah ke kayu raksasa itu dengan mudah. Wang Lin adalah orang keempat. Thunder Celestial Sumu, memang layak mendapatkan ketenaran. Pada saat itu, pemikiran serupa muncul di para kultivator di sekitarnya. Orang-orang di hutan raksasa semuanya memandang Wang Lin. Semua tatapan ini berbeda. Beberapa dari mereka adalah bagian dari anugerah surgawi, jadi mereka sudah mengagumi Wang Lin. Adapun orang-orang yang belum pernah bertemu Wang Lin, pikiran mereka terguncang dan akhirnya memahami keganasan Wang Lin. Pemuda dengan 3 seruling bambu tiba-tiba membuka matanya dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara. Wanita berpakaian istana semakin tersenyum. Adapun pria tua berkulit hitam, cara dia memandang Wang Lin sedikit berubah. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka berada pada tahap akhir dari Nirvana Skrier, jadi mereka memiliki penglihatan yang lebih baik daripada orang lain. Sekilas mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Wang Lin sungguh luar biasa. Ledakan kekuatan ini bukan hanya energi asal, tapi juga ada petunjuk hukum. Mereka bertiga dengan jelas melihat hal ini dan lebih mementingkan Wang Lin. Meskipun kultivasinya lebih lemah dari mereka tetapi mereka menganggapnya memiliki level yang sama. Lagi pula tidak banyak kultivator Nirvana Skrier yang memahami hukum. Kekuatan berkuasa di dunia kultivasi. Jika Anda ingin pengakuan dari orang lain, maka Anda harus mencapai level yang sama dengan mereka. Berdiri di samping Li Yunzi, Wang Lin dengan hormat berkata, Sumu menyapa senior Li Yunzi. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan menggenggam tangannya pada leluhur keluarga Sengong. Li Yunzi tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah. Di balik kayu raksasa, ular mongazer dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai mengaum seolah-olah sudah gila.
Matanya berganti-ganti antara kebingungan dan kejelasan saat menatap Wang Lin di atas kayu raksasa. Raungannya semakin kuat. Gelombang suara yang kuat bergema, menyebabkan ekspresi para kultivator di sekitar kayu raksasa berubah drastis dan pikiran mereka bergetar. Wang Lin berbalik dan dengan dingin menatap ular Mongazer. Wang Lin tidak terkejut bahwa Mongazer Serpent mengenalinya. Dia memahami ular Mongazer dengan sangat baik, bahwa ia memiliki ingatan yang kuat terhadap orang-orang yang membuatnya gila. Ia jelas mengingat Wang Lin, yang telah memprovokasinya 2 kali. Saat ia mengamuk, ia akan segera keluar. Tentakel di sekitarnya memanjang dengan gila-gilaan ke arah kayu raksasa. Li Yunzi mengerutkan kening dan tangan kanannya meraih kekosongan. Sebuah celah terbuka dan sebuah batu giok hijau terbang keluar. Giok ini sangat biasa. Tidak ada yang abnormal pada hal itu. Li Yunzi mengambilnya dan melemparkannya ke Mongazer Serpent. Kecepatannya sangat cepat hingga ia mendekati ular Mongazer dalam sekejap. Batu giok itu runtuh dan suara gemuruh bergema. Sun Yun Go. Suara ini sangat aneh dan sangat rumit. Tidak ada kultivator di sekitarnya yang dapat memahaminya. Tapi hati Wang Lin terkejut karena ini adalah bahasa para dewa kuno. Setelah memahami makna di baliknya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Episode 922 Ji Xiantian. Lanjutkan ke depan dan hancurkan alam di bawah alam surgawi hujan. Aku akan memberimu tubuh. Bantu kamu melarikan diri. Ini adalah informasi yang diungkapkan dalam bahasa dewa kuno. Kebingungan pada ular Mongazer digantikan oleh kejernihan dan suara gemuruh perlahan mereda. Ia benar-benar menyerang di depan kayu raksasa itu. Dari kejauhan, tubuh raksasa ular Mongazer dan tentakelnya yang bergoyang tak terhitung jumlahnya tampak seperti awan limbah yang menyelimuti bintang-bintang, dan tidak kalah mengesankannya dengan kayu raksasa. Li Yunzi memandang Wang Lin. Dia merasakan sedikit kecurigaan setelah melihat perubahan ekspresi Wang Lin ketika suara itu datang dari batu giok. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun dan sangat licik. Dia tidak akan membiarkan apapun lolos, jadi dia tersenyum masam dan berkata, saya tidak menyangka binatang itu menyimpan dendam seperti itu. Saya baru saja meminjamnya untuk membunuh keluarga Yao, namun ia masih mengingat saya ketika melihat saya. Li Yunzi mengangguk dan berkata, setelah pertempuran ini berakhir, jangan lupa datang kepadaku untuk melihat battle scroll yang tersisa. Dengan ekspresi hormat, Wang Lin berkata, Junior tahu. Nenek moyang keluarga Sengong belum berbicara sampai sekarang ketika dia tiba-tiba berkata, Sumu, keluarkan Dao Sengong Hu. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menyentuh bagian antara alisnya dan Dao Sengong Hu terbang keluar. Nenek moyang keluarga Sengong mengambilnya dan melihatnya sebelum menyimpannya. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin melainkan melihat ke depan. Ular Mongazer membuka jalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membungkus setiap kultivator aliansi yang ditemuinya. Para kultivator yang tertangkap akan berteriak dan tubuhnya akan layu hingga menjadi mumi. Kemudian para kultivator All Heaven akan pergi ke kultivator mumi ini untuk mengambil tas penyimpanan dan harta karun mereka. Kayu raksasa itu mengikuti setelah Mongazer Serpent menuju wilayah utara. Ular Mongazer dan kayu raksasa sangat cepat, jauh lebih cepat daripada harta karun para kultivator. Kecepatan mereka sebanding dengan teleportasi. Mereka menciptakan ledakan sonik yang konstan saat mereka bersiul di angkasa. Saat ini, perang besar dimulai di wilayah utara. Awalnya, para kultivator aliansi, yang dipimpin oleh salah satu dari 4 orang suci, Devil Saint Iblis Hitam, memiliki keuntungan besar. Menghancurkan wilayah barat telah membunuh sejumlah besar kultivator All Heaven dan juga menghentikan kemunduran mereka. Hal ini menyebabkan pasukan All Heaven yang menyerbu wilayah utara tidak memiliki cadangan. Hasilnya, aliansi memiliki peluang tertinggi untuk bersedia dalam pertempuran besar pertama antara dua sistem bintang. Namun, serangan balik Master Flamespark dan 18 Luofu segera membalikkan situasi di wilayah utara. Para kultivator aliansi ditekan oleh 18 Luofu. Ini bahkan bukan masalah terbesar adalah isolasi para kultivator All Heaven dirusak oleh kayu raksasa. Hasilnya, para kultivator All Heaven tidak lagi terisolasi. Mereka hanya perlu bertahan sampai cadangan tiba, maka pihak All Heaven akan memegang keunggulan absolut. Ekspresi Devil Saint Iblis Hitam muram. Bagaimana dia bisa membiarkan Master Flamespark melakukan apa yang dia inginkan? Namun, Dewa Dara adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Saat keduanya bertarung, benturan mantra mereka menghancurkan bumi dan suara gemuruh bergema di seluruh bintang.
Hal ini menciptakan banyak riak. Setiap kultivator yang terkena dampak akan segera mati. Rekan kultivator, jangan menunggu saya mempermalukan diri sendiri, serang saja. Saat Devil Sein iblis hitam tersenyum kecut, dia melambaikan tangan kanannya. Angin berbau amis dalam jumlah besar muncul. Saat tangannya bergerak, angin mencurigakan berubah menjadi ikan paus raksasa di depan tubuhnya. Paus raksasa itu membuka mulutnya dan tanpa ampun menghirupnya. Energi asal di dunia tersedot ke dalam paus raksasa yang dibentuk oleh Devil Sein iblis hitam dengan gila-gilaan dan kemudian menyerang Dewa Darah. Di saat yang sama, pilar cahaya ungu turun dari atas. Pilar ini tidak ada habisnya, dan sepertinya muncul begitu saja. Sebuah tawa datang dari pilar cahaya dan seseorang keluar. Orang ini berusia paruh baya dan mengenakan jubah kuning. Dia tampak tampan, dan saat dia keluar, dua ilusi naga mengelilingi tubuhnya dan meraung. Tuan Flamespark, saya sudah mengetahui nama Anda sejak lama. Orang tua ini adalah salah satu orang suci baru di aliansi, Cloud Dragon Demon Sein. Mata Master Flamespark berbinar, tapi dia tidak menyerang. Namun, nenek moyang keluarga kultivasi dari zaman kuno berpindah. Mereka bertiga menyerbu menuju Cloud Dragon Demon Sein. 4 orang suci dari aliansi kultivasi semuanya berada di tahap pertengahan penghancur nirwana. Kultivasi Dewa Darah tidak dapat ditentukan, dan ia mampu bertarung sendirian. 3 rekan kultivator lainnya baru berada pada tahap awal penghancur nirwana, jadi mereka harus bekerja sama untuk bertahan. Namun, orang-orang ini bukanlah orang yang paling kuat dalam pertempuran ini. Mata Master Flamespark berbinar, tapi dia tidak melihat ke arah Cloud Dragon Demon Sein yang berjubah kuning. Sebaliknya, dia menatap kehampaan di hadapannya dan dengan tenang berkata, 4 orang suci di aliansi tidak pernah bergerak sendirian. Ji Xiantian, kenapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri? Saat Master Flamespark berbicara, dia bergerak maju dan muncul di sebelah 18 Luofu. Lalu kedua jarinya tanpa ampun menunjuk ke depan. Semburan tawa tajam bergema di seluruh bintang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat yang ditunjuk oleh Master Flamespark dan sebuah tangan seputih batu giok keluar. Telapak tangan yang mempesona ini bertabrakan dengan jari-jari Master Flamespark. Bang! Seluruh wilayah utara berguncang dan niat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Sosok lain juga terlempar dari celah, dan sosok ini tampak seperti seorang wanita. Saat orang ini mundur, mereka langsung berteriak. Tuan Flamespark, Anda masih punya nyali untuk kembali. Suara ini terlalu tajam dan kasar. Itu juga mengandung fluktuasi energi asal yang tidak terbayangkan. Saat suara itu bergema, para kultivator All Heaven semuanya gemetar. Beberapa dari mereka batuk darah ketika energi asal mereka meninggalkan tubuh mereka, dan mereka segera mati. Bahkan salah satu dari 18 Luofu tiba-tiba pingsan karena jeritan tajam ini. Energi asal tak berujung dari dunia datang dari para kultivator yang runtuh dan bahkan dari Luofu yang runtuh dan memasuki sosok seperti wanita. Ji Xiantian, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih banci seperti biasanya. Mata Master Flamespark tenang dan dia melambaikan tangan kanannya. Api yang tak berujung segera mengelilingi area tersebut, dan saat api itu menyebar, semua kultivator All Heaven terdorong sejauh lebih dari 5.000 km. Meski jaraknya 5.000 km, ia masih dalam jangkauan Luofu. Persis seperti ini, perang besar dimulai. Sejumlah besar kultivator aliansi dan seluruh langit memulai pertempuran hidup dan mati mereka. Ini adalah pertempuran yang kacau. Jika seseorang sedikit ceroboh, tubuh mereka akan runtuh dan jiwa asal mereka akan padam. Awalnya, para kultivator All Heaven bukanlah tandingan para kultivator aliansi. Bagaimanapun, satu sisi sudah pulih dari keterkejutan dan sisi lainnya sudah bersiap. Namun, di bawah pengaruh Luofu, situasinya segera menjadi seimbang. Akibatnya, sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Namun, dalam skala kecil, aliansi memiliki keunggulan. Semburan harta ajaib memenuhi area tersebut. Dalam pertempuran yang kacau itu, kedua belah pihak mengalami korban jiwa. Di kejauhan, seorang kultivator aliansi batuk darah dan mundur. Tapi bahkan sebelum dia mundur 100 kaki, dadanya tertusuk oleh pedang terbang acak. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dan langsung terpengaruh oleh riak mantra, menyebabkan jiwa aslinya runtuh. Mata 3 kultivator All Heaven memerah saat mereka mengaktifkan kultivasi mereka secara maksimal untuk mengendalikan harta sihir. Saat mereka menggunakan mantra, seberkas cahaya menembus mereka bertiga dan mereka mati satu per satu. Sinar cahaya berubah menjadi seseorang, dan dia memiliki ekspresi suram.
Saat dia hendak melanjutkan setelah mengjilat bibirnya, ada kilatan cahaya darah. Dia menjerit dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi darah. Itu adalah Dewa Darah dan biksu iblis-iblis hitam yang lewat saat pertempuran mereka. Setiap kali ada yang meninggal, darahnya akan langsung dihisap oleh 17 Luofu. Beberapa jiwa asal juga tersedot oleh 17 Luofu karena terlalu rusak. Kultivator sekarat setiap saat. Kedua belah pihak memiliki puluhan ribu kultivator yang berkumpul di sini. Pertempuran ini bisa digambarkan sebagai pertempuran yang menghancurkan bumi, dan sejumlah besar darah dihisap oleh Luofu. Kilatan cahaya harta karun ajaib yang tak ada habisnya melintas dan raungan tak berujung ditambah dengan suara sedih memenuhi area tersebut. Ini telah menjadi negeri kematian. Darah dan jiwa asal dalam jumlah besar diserap oleh 17 Luofu, menjadikannya lebih demoa. Saat pertempuran menjadi semakin sengit, suara gemuruh bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bahkan angin dingin yang berasal dari retakan tidak mampu memadamkan perang yang memanas ini. Sebaliknya, hal itu membuat pertempuran kacau ini menjadi semakin intens. Di tengah medan perang, nyala api Master Flamespark sangat mengerikan, dan dari jauh, nyala api itu tampak menerangi separuh area. Di seberangnya, Ji Xiantain mengeluarkan hawa dingin tak berujung yang menciptakan suara pecah. Suaranya tidak keras, tapi semua orang di sekitar medan perang bisa mendengarnya dengan jelas. Bersamaan dengan suara berderak yang tak ada habisnya, gletser yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka sangat mengesankan dan melesat ke atas. Ji Xiantian dikelilingi oleh gletser yang tak terhitung jumlahnya yang seperti duri tajam yang menunjuk ke langit dan berhadapan dengan Master Flamespark. Tuan Flamespark, kami membiarkan Anda melarikan diri dalam pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, tanpa Zhong Xuanzi, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Suara tajam Ji Xiantian seperti pisau es. Itu dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ji Xiantian ini tampak seperti wanita yang sangat menawan. Namun, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa dada orang ini rata, dan meskipun kecil, jakunnya ada di sana. Rupanya dia laki-laki. Mata Master Flamespark terlihat tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan menuju kehampaan. Energi asal dunia berkumpul dengan gila-gilaan dan membentuk bola api putih di tangannya. Dia memandang Ji Xiantian dan perlahan berkata, ketika saya pergi, saya mengatakan bahwa jika suatu hari saya kembali, saya akan membuat aliansi kultivasi punah. Siapa yang peduli jika darah memenuhi langit setelah aku mati? Pada saat ini di wilayah barat, dengan ular Mongazer di depan dan kayu raksasa di belakangnya, mereka mendekat ke wilayah utara. Di atas kayu raksasa, Wang Lin melihat ke depan. Ada kilatan ketidakpastian di mata Wang Lin, terutama ketika dia melihat ke arah ular Mongazer. Anak dewa kuno. Ada kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat di mata Wang Lin. Episode 923 Ekspresi Ketulusan. Master Flamespark tidak melempar bola putih timpang itu tetapi menghancurkannya dengan kejam. Bola api itu runtuh dan berubah menjadi burung phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjerit dan langsung menyerang ke arah Ji Xiantian. Ji Xiantian melambaikan tangannya dan tertawa tajam. Gletser tak berujung yang terbentuk di belakangnya mulai bergemuruh saat bergerak maju. Keduanya tidak berhenti, mereka mulai menampilkan berbagai mantra. Energi asal berfluktuasi seolah-olah langit dan bumi akan terbalik, dan fluktuasi ini menyebar dengan cepat. Seluruh wilayah utara memasuki pertempuran yang kacau balau. Mata Master Flamespark berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Beberapa fragmen alam surgawi muncul dan dia berteriak, roda surgawi. Dengan kata-kata ini, pecahan langit di sekitarnya mulai bergemuruh dan berputar di sekelilingnya. Badai tiba-tiba terjadi karena ini. Saat badai melanda, semua kultivator yang terkena dampak terpaksa mundur. Ekspresi Ji Xiantian menjadi suram saat dia mengangkat tangannya dan berteriak, hukum es. Dalam sekejap, energi dingin yang tak ada habisnya menyebar dengan gila-gilaan dari tangannya. Di bawah gemuruh yang tak ada habisnya, gletser yang tak terhitung jumlahnya meletus dan dengan cepat menyebar menuju Master Flamespark. Niat membunuh melintas di mata Ji Xiantian saat dia menunjuk ke arah Master Flamespark. Pada saat ini, hawa dingin yang kuat muncul di sekitar Master Flamespark. Rasa dingin ini mengandung hukum, dan dalam sekejap mata, ia membentuk lapisan es yang menjebak Master Flamespark di dalamnya. Tepat pada saat ini, auman ular Mongazer bergema di seluruh bintang. Raungan ular Mongazer mengguncang dunia dan seolah membuatnya bergetar di depan mata semua orang. Adegan ini menyebabkan ekspresi pihak aliansi berubah.
Biksu Iblis-Iblis Hitam dan Biksu Iblis Naga Awan, yang sedang bertarung melawan Dewa Darah dan kawan-kawan, menjadi muram dan segera mundur. Ji Xiantian mendengus dingin dan matanya berbinar. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang Master Flame Spark, yang terjebak di dalam es. Ketika dia sudah dekat, dia menekan tangannya ke atas es tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatan destruktif menyerang es. Kekuatan ini secara misterius bertumpuk dan menyerang Master Flame Spark. Tepat pada saat ini, di dalam es, mata Master Flame Spark menunjukkan kilatan dingin dan dia menunjukkan senyuman. Kultivasi yang dia sembunyikan mulai meletus seperti orang gila dan meningkat dari tahap akhir Nirvana Saterer ke tingkat yang luar biasa. Kamu berhasil menerobos. Ekspresi Ji Xiantian berubah drastis dan dia akan mundur tanpa ragu-ragu. Retakan muncul di es yang menjebak Master Flame Spark dan tiba-tiba menutupi seluruh es. Kemudian, dalam sekejap mata, es itu pecah dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah. Master Flame Spark tertawa, mengambil satu langkah, dan menyatu dengan dunia. Dia tidak bergerak, tetapi saat dia bergabung dengan dunia, energi asalnya menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, energi asal di dunia mulai bergetar hebat dan secara langsung mengganggu pembengkokan spasial. Pada saat yang sama, tangan Master Flame Spark membentuk segel dan api merah menyebar seperti naga yang mengaum. Tak lama setelah itu, Master Flame Spark mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Itu mendarat di pecahan langit yang berputar, yang sepenuhnya menghalangi mundurnya Ji Xiantian. Fragmen langit bergetar dan berputar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu menyerang dan menjebak Ji Xiantian di dalam. Badai yang terbentuk oleh pecahan yang berputar menderu dan ekspresi Ji Xiantian menjadi suram. Tangannya mendorong keluar dan sejumlah besar energi asal berkumpul. Dia akan keluar. Pada saat ini, Master Flame Spark melangkah keluar dan sejumlah besar api keluar dari tubuhnya. Dia menunjuk dengan jarinya dan nyala api keluar, mengelilingi badai. Beberapa nyala api menyatu dengan badai, dan sekarang tampak seperti naga api. Tepat pada saat ini, di kejauhan, ular Mongazer tiba seolah sedang berteleportasi. Ia tampak sangat ganas dengan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya. Semburan raungan bergema. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti menyerang dan mundur saat mereka menatap dengan heran pemandangan di depan mereka. Devil Sein Iblis Hitam hanya melihat sekali pada Mongazer Serpent dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tersenyum masam dan segera mundur. Adapun Cloud Dragon Demon Sein, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Xiantian kaget. Energi asalnya melonjak gila-gilaan dan dia ingin segera keluar dari pengepungannya. Namun, bagaimana Master Flame Spark membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Lengan Master Flame Spark terentang dan dia menyuntikkan lebih banyak energi asal ke dalam api untuk menjebak Ji Xiantian. Di bintang-bintang yang jauh, yang terjadi setelah Mongazer Serpent adalah kayu raksasa. Itu sangat besar, dan tiba-tiba berubah arah, bergerak menuju Master Flame Spark dan langsung ke Ji Xiantian. Kayu raksasa itu bahkan belum mendekat ketika kekuatan aneh menyelimuti dunia. Gemuruh tak berujung datang darinya dan ia mulai bergerak lebih cepat. Murid Ji Xiantian menyusut. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dengan cepat. Di saat krisis ini, kedua tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, pusaran biru muncul. Dalam sekejap, 13 pusaran biru sebiru laut muncul di sekujur tubuhnya. Setelah pusaran tersebut muncul, mereka segera membesar dan memasuki tubuh Ji Xiantian. Setelah pusaran biru pertama memasuki tubuhnya, tirai cahaya biru muncul di sekitar Ji Xiantian. Setelah 13 pusaran memasuki tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ada total 13 lapisan cahaya biru. Ini adalah kekuatan hukum Ji Xiantian. Warna batas absolut es adalah biru, dan selama hidup Ji Xiantian, ia hanya mampu memadatkan 13 lapisan cahaya biru. Dia selalu berpikir bahwa jika dia bisa memadatkan 13 lapisan menjadi satu, kultivasinya mungkin akan mendapat terobosan. Saat 13 lapisan cahaya biru Ji Xiantian muncul, kayu raksasa itu tiba. Riak yang ditimbulkan oleh kedatangan kayu raksasa itu tak terlukiskan. Pada saat ini, semuanya lenyap, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah momentum kayu raksasa yang dapat memadamkan apapun yang dilewatinya. Tidak ada orang, harta ajaib, benda, bahkan planet kultivasi, yang dapat menghentikan dampaknya atau bahkan menimbulkan kerusakan sekecil apapun padanya. Kayu raksasa ini mampu mendukung kedatangan alam surgawi kuno. Dan sekarang segala sesuatu di antara bintang-bintang harus runtuh terlebih dahulu.
Kayu raksasa itu datang dengan dampak yang tak terbayangkan seolah ingin membuat lubang di angkasa. Itu langsung mendekati badai yang digunakan Master Flamespark untuk menjebak Ji Xiantian. Itu sangat sederhana tanpa teknik mewah atau mantra apapun. Kayu raksasa itu langsung menabrak pecahan langit yang berputar. Bang! Salah satu pecahannya runtuh dan pecahannya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, beberapa pecahan di sekitar tempat jatuhnya kayu raksasa itu juga runtuh. Runtuhnya pecahan-pecahan itu tidak lebih lemah dari runtuhnya planet kultivasi. Kekuatan dari semua keruntuhan menimpa Ji Xiantian, yang terjebak di dalam. Dampak yang tak berkesudahan berubah menjadi badai dahsyat yang menyebar ke segala arah. Cahaya biru bersinar terang di sekitar Ji Xiantian. Saat kekuatan dari pecahan yang runtuh mulai menyebar, kayu raksasa itu bertabrakan dengan Ji Xiantian. Bang! Tubuh Ji Xiantian bergetar dan satu lapisan cahaya biru di sekelilingnya segera runtuh. Ini belum berakhir. Saat kayu raksasa itu bertabrakan, hantaman tak berujung terjadi dengan gila-gilaan. Seolah-olah gelombang dampak yang kuat menyerbu tubuh Ji Xiantian. Bang! 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 Lampu biru di sekitar Ji Xiantian runtuh satu persatu, dan dalam sekejap, 6 lapisan menghilang. Seluruh tubuhnya dengan cepat lepas kendali. Kemunduran yang cepat ini disebabkan oleh dampak dari kayu raksasa tersebut. Bahkan bisa dikatakan bahwa kemunduran ini hanyalah kayu raksasa yang mendorongnya. Saat kayu raksasa itu bertabrakan dengan Ji Xiantian, niat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Kemudian api melonjak ke sekujur tubuhnya dan dia tanpa ampun menekan Ji Xiantian. Ketika api mendekati Ji Xiantian, 3 lapisan cahaya biru di sekelilingnya runtuh. Agas memenuhi mata Ji Xiantian karena semuanya terjadi terlalu cepat. 9 lapisan cahaya biru telah hancur dalam sekejap. Pada saat hidup dan mati, Ji Xiantian ingin melarikan diri, tetapi leluhur keluarga Li Yunzi dan Seng Mong sama-sama keluar. Mantra mereka berubah menjadi kekuatan tak berujung yang mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ji Xiantian terkena kayu raksasa, Master Flamespark, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Seng Mong. Semua mantra mereka sangat kuat, belum lagi mantra Master Flamespark, yang tingkat kultivasinya berada di atas Ji Xiantian. Sebelum serangan ini, Ji Xiantian hampir kehilangan akalnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun dalam kehidupan pembantaian. Meskipun ini adalah saat krisis, dia tidak akan mati begitu saja. Menghadapi momen krisis ini, Ji Xiantian tertawa dan dengan tegas meledakkan 4 lapisan cahaya biru yang tersisa di sekelilingnya. Gemuruh menggelegar bergema ketika 4 lapisan cahaya biru meledak. Li Yunzi terdorong mundur oleh dampaknya bersama dengan leluhur keluarga Seng Mong. Bahkan Master Flamespark ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Meskipun dia bisa membunuh Ji Xiantian, dia akan terluka dalam prosesnya. Itu akan menjadi kerugian besar dalam sistem bintang aliansi. Setelah menyingkirkan 3 kultivator kuat, wajah Ji Xiantian menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia telah menggunakan ledakan-ledakan niat biru untuk mundur, dan dia berteriak, Tuan Flamespark, jika orang tua ini tidak membalas dendam, maka saya bukan manusia. Di belakangnya ada ular Mongazar. Dia meraih kekosongan dan retakan muncul. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan tersesat. Dia hendak melangkah masuk. Saat ini, Wang Lin sedang berdiri di atas kayu raksasa. Dia agak jauh, tapi dia masih terkena dampaknya. Kekuatan tersebut membuat energi asal di dalam tubuhnya tidak stabil. Dia melihat ke arah Ji Xiantian yang mundur dengan cepat dan kemudian ke Master Flamespark. Dia kemudian mengatupkan giginya, menunjuk ke depan, dan berteriak, berhenti. Episode 924 Prestasi Besar. Hanya dengan kata, berhenti, energi asal di dalam tubuh Wang Lin berpindah ke ujung jari kanannya dan memasuki kehampaan. Kali ini, Wang Lin tidak menggunakan sedikit sisa energi asal celestial yang tersisa, hanya energi asalnya sendiri. Seolah-olah garis yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar ke seluruh ruang dan menjerat Ji Xiantian dalam sekejap. Ini adalah Ji Xiantian terlemah yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Ke-13 lapisan cahaya biru telah runtuh, jadi dia harus meninggalkan miliknya sesegera mungkin untuk mencari tempat untuk pulih, atau dia pasti akan mati. Dia sudah menjadi orang yang tegas. Dia telah meledakkan 4 lapisan cahaya biru hanya untuk menciptakan celah untuk melarikan diri. Dia harus melaporkan fakta bahwa kultivasi Master Flamespark telah menembus tahap akhir penghancur nirwana kepada Zhong Xuanzi. Kultivasi Master Flamespark belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh lebih kuat daripada kultivator Nirvana Saterer tahap akhir.
Dia pasti sudah mencapai puncak langkah kedua. Saat dia hendak melangkah ke celah itu, Ji Xiantian merasakan benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya membungkus dirinya. Kaki kanannya, yang sedang memasuki celah, mau tidak mau melambat sejenak. Kekuatan pengikat yang hanya memiliki kekuatan sebesar ini adalah sesuatu yang biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk memutus benang-benang ini dan bahkan menyebabkan jiwa asal penggunanya hancur. Namun, pada saat krisis ini, jika dia diperlambat sedikit saja, hasilnya akan di luar imajinasi. Ekspresi Ji Xiantian berubah drastis. Adapun Master Flame Spark, dia terkejut sesaat, tapi kemudian ekstasi memenuhi matanya. Dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan tiba di dekat Ji Xiantian. Tangan kanannya menekan dan mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ini memaksa Ji Xiantian keluar dari celah. Saat Ji Xiantian dipaksa keluar dari celah, ular Mongazer tiba-tiba membuka mulutnya dan menelannya tanpa ampun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir seketika Ji Xiantian dipaksa keluar, ular Mugenazer tiba. Ji Xiantian meraung marah ketika dia ditelan oleh ular Mongazer. Saat mantra berhenti jatuh pada Ji Xiantian, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk seteguk darah. Seolah-olah dia terkena kekuatan yang kuat, dan dia dengan cepat mundur. Energi asal di tubuhnya hampir runtuh. Perbedaan antara kultivasinya dan Ji Xiantian terlalu besar. Pada saat ini, kekuatan tersebut menyebabkan suara letupan datang dari seluruh tubuhnya dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wang Lin mengeluarkan teriakan menyedihkan saat dia mundur. Senior Master Flame Spark, Junior telah melakukan yang terbaik. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestasinya sendiri di hadapan semua orang. Ini akan membuat Master Flame Spark berhutang banyak padanya. Pada saat yang sama, itu adalah alasan besar baginya untuk menerima perlindungan penuh dari seluruh langit. Ini adalah ekspresi ketulusan yang sebenarnya. Dengan pencapaian ini, dimanapun atau kapanpun, dia, Wang Lin, akan menjadi pahlawan dengan profil tertinggi dalam perang antara dua sistem. Tidak ada yang bisa menghapus atau melupakan poin ini. Jika Wang Lin terjerumus ke dalam situasi sulit dan All Heaven tidak membantu, maka hal itu akan berdampak sangat negatif pada All Heaven. Jika itu terjadi, siapa yang akan memberikan segalanya dalam pertempuran berikutnya? Wang Lin telah memperhitungkan semua ini. Dengan kombinasi kultivasinya dan tubuh Dewa Kuno, mungkin jika pihak lain berada di puncaknya, dia mungkin akan mati karena serangan balik, tetapi mengingat Ji Xiantian terluka parah dan melarikan diri, bahkan jika dia gagal, dia akan melakukannya. Tidak mati karena serangan balasannya. Terkadang, ketika tidak ada lagi jalan yang tersisa, Anda harus berjudi dan menciptakan jalan. Saat ini, Wang Lin sedang membuka jalan untuk dirinya sendiri di masa depan. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno, dia pasti sudah mati. Namun, dengan tubuh Dewa Kuno dan Ji Xiantian berada dalam kondisi sangat lemah, dia hanya terluka. Saat Master Flame Spark tertawa, tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang Wang Lin. Hampir dalam sekejap, dia tiba di dekat tubuh Wang Lin yang terus-menerus mundur dan telapak tangannya mendarat di punggung Wang Lin. Gelombang energi asal yang kuat dan tak terbayangkan tiba-tiba mengalir dari tubuh Master Flame Spark ke tubuh Wang Lin. Ini segera menstabilkan energi asal Wang Lin dan menghilangkan luka-lukanya. Selain itu, energi asal kuat yang masuk ke tubuh Wang Lin dipotong oleh Master Flame Spark, sehingga semuanya tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka matanya dan menyerap energi asal dengan gila-gilaan. Dia merasakan kekuatannya sendiri meningkat pesat. Pada akhirnya, kultivasinya mencapai puncak tahap awal Nirvana Skrier. Dia hanya membutuhkan pemahaman dalam domainnya untuk menjadi kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah. Kali ini, Master Flame Spark tidak menahan diri dan memberi Wang Lin kekayaan yang luar biasa besarnya. Terlalu sulit bagi kultivator langkah kedua untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Selain memahami domainnya, mereka juga harus menyerap energi asal yang cukup. Hanya ini saja yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Master Flame Spark menarik tangannya saat dia melihat Wang Lin dan tertawa. Bagus, bagus, bagus. Sumu, kamu telah mencapai prestasi luar biasa. Ji Xiantian adalah salah satu dari 4 orang suci di aliansi. Saat itu, dia menduduki peringkat ke-9 di aliansi. Anda telah mencapai pahala yang besar. Seluruh surga dan aku akan mengingat ini. Master Flame Spark tertawa puas. Ji Xiantian ini adalah salah satu orang yang memburunya saat itu.
Perubahan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat para kultivator di sekitarnya memandang dengan ekspresi aneh. Secara khusus, Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong memandang Wang Lin secara berbeda sekarang. Mata Li Yunzi menunjukkan kekaguman dan dia mengangguk pada Wang Lin. Nenek moyang keluarga Sengong selalu bersikap dingin, tetapi saat ini dia mengungkapkan senyuman pada Wang Lin. Adapun para kultivator lainnya, lelaki tua berjubah hitam dan pemuda memiliki tatapan yang rumit, tetapi terlebih lagi, mereka mengakui kekalahan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan mempunyai tekad untuk melakukan ini. Ada juga wanita berpakaian istana. Dia sekarang memandang Wang Lin dengan sedikit ketertarikan. Dia sudah cantik, jadi sekarang dia menunjukkan tatapan seperti ini, itu sangat menarik. Sumu, setelah perang ini selesai, orang tua ini tidak hanya akan mengembalikan binatang gunturmu, aku juga akan memberimu harta pertahanan. Dengan harta karun ini, selain beberapa orang terpilih di aliansi, tidak ada orang lain yang bisa mengancam hidupmu. Master Flamespark tersenyum saat dia menyerang ke depan di Devil Sein Iblis Hitam dan Cloud Dragon Demon Sein. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin mengaktifkan energi asal di tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatannya kembali dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja bertaruh pada langkah yang benar. Kayu raksasa itu masih menyerbu ke medan perang wilayah utara dan para kultivator aliansi sedang didorong. Ketika Jisiantian dimangsa oleh ular Mongazar, semua kultivator aliansi terguncang dan keinginan mereka untuk bertarung telah sangat berkurang. Ular Mongazar meraung seperti orang gila dan tentakelnya menyapu area tersebut. Setiap kultivator yang tersentuh oleh tentakel akan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tersedot hingga kering. Ular Mongazar terlalu kuat. Biksu Iblis-Iblis Hitam dan Biksu Iblis Naga Awan sama-sama terus mundur. Pikiran mereka berdua terguncang dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka akan melarikan diri. Namun dampaknya tidak lebih lemah dari kayu raksasa yang tiba-tiba mendekat dari kejauhan di wilayah utara. Menara yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, diisi dengan ratusan kultivator yang berdiri di masing-masing menara. Niat membunuh mereka yang kuat sudah cukup untuk merobek ruang di dekatnya. Dari kejauhan, bintang-bintang dipenuhi menara-menara ini. Ada tidak kurang dari 100 menara kerucut yang mengeluarkan peluit tajam saat mereka melaju. Tekanan kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Selain 100 menara, ada juga 4 planet kultivasi raksasa. Ada 4 raksasa setinggi puluhan ribu kaki yang membawa planet kultivasi. Keempat raksasa ini masing-masing memiliki tanda kapak di dahi mereka. Mereka adalah anggota klan iblis raksasa. Ada 4 orang yang melayang di atas planet kultivasi yang dibawa oleh 4 anggota klan iblis raksasa. 3 dari mereka adalah lelaki tua dengan aura surgawi. Kekuatan mereka jelas terasa tanpa perlu menunjukkan kemarahan. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru dan rambutnya digantung di bahunya. Dia memegang bunga teratai 8 kelopak dan mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Kemunculan para kultivator aliansi ini menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Para kultivator aliansi terkejut dan dengan cepat bersatu saat mereka mundur. Di sisi All Heaven, Dewa Darah dan ketiga leluhurnya dengan dingin memandang ke arah mereka. Master Flamespark melangkah keluar dan melambaikan tangan kanannya, mengirimkan lautan api ke depan. Pada saat yang sama, ular Mongazar mengeluarkan suara gemuruh dan tentakelnya memanjang. Adapun puluhan ribu kultivator di sekitar kayu raksasa, mereka segera menyerang dan menggunakan harta sihir mereka. Perang besar akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, wanita berbaju biru dengan tenang berkata, "Salam, Senior Wudo-chan." Setelah dia berbicara, tawa panjang datang dari kejauhan, dan awan hitam datang dari arah yang sama. Ada seseorang berdiri di awan hitam. Orang ini berusia parubaya, berwajah persegi, dan mengenakan jubah ungu yang menunjukkan kekuatannya tanpa dia mengungkapkan kemarahan apapun. Pada saat ini, kabut hitam di sekelilingnya bergolak dan suara gemuruh bergema. "Tuan Flamespark, saya sudah lama mengetahui nama Anda. Hari ini, apakah kamu berani bertarung denganku, Wudo-chan?" Kata-kata pria parubaya itu sangat arogan. Saat dia berbicara, kabut hitam di bawah kakinya melesat ke arah Master Flamespark. Master Flamespark tidak memiliki ingatan tentang Wudo-chan ini. Jelas sekali orang ini telah bergabung dengan aliansi setelah dia pergi, namun Master Flamespark tidak meremehkan orang ini. Aura yang dikeluarkan orang ini membuatnya sangat serius. "Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung." Saat suara dingin Master Flamespark bergema, dia melangkah keluar dan memasuki kabut hitam.
Kabut hitam ini tiba-tiba naik dan mulai bergejolak dengan hebat. Semburan mantra api keluar dan menciptakan ledakan. Segel ular Mongazer ini. Wanita berbaju biru itu berbicara dengan tenang. Ratusan menara segera ditembakkan, menciptakan suara siulan karena kecepatannya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu seperti pedang yang ditembakkan langsung ke Mongazer Serpent. Wang Lin diam-diam menyadari bahwa keadaan menjadi buruk. Tampaknya All Heaven adalah pihak yang lebih lemah. Dia diam-diam pindah kembali ke kayu raksasa, tapi dia segera merasakan tatapan tajam di tubuhnya. Wanita berbaju biru itulah yang menatap Wang Lin dengan tatapan rumit. Episode 925 Segel Jiwa Darah Jutaan Binatang. Mata Wang Lin menyipit dan bertemu dengan tatapan wanita berbaju biru. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya dan dia tidak merasa familiar sama sekali. Namun, tatapannya membuatnya merasa sedikit bingung. Saat ini bukanlah saat yang tepat untuk memikirkan hal ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terus mundur. Ratusan menara ditutup dengan peluit tajam yang ingin merobek dunia dan menyerang langsung ke arah Mongazer Serpent. Menara tinggi ini seperti pedang yang menembus angkasa. Ular Mongazer mengeluarkan raungan marah ketika tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menjangkau ke arah menara yang datang. Saat ini, menara tercepat ditutup dan ditangkap oleh tentakel. Saat mereka bersentuhan, menara itu langsung hancur menjadi bubuk hitam yang menyebar. Adapun para kultivator aliansi di menara, mereka sudah melompat ketika menara mendekati ular Mongazer. Tak lama kemudian, lebih banyak menara datang sambil bersiul. Kebanyakan dari mereka tertangkap oleh tentakel ular Mongazer dan meledak menjadi bubuk hitam. Saat bubuk hitam menyebar, menara yang tersisa bergerak beberapa kali lebih cepat. Mereka seperti pedang yang menembus bubuk hitam, menghindari tentakel, dan langsung menusuk tubuh Mongazer Serpent. Bang! Ledakan keras bergema saat menara bertabrakan dengan ular Mongazer. Retakan muncul di ujung menara dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, menara-menara itu tertutup retakan dan kemudian runtuh menjadi bubuk. Bang! 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 Ledakannya bergema saat menara yang tidak dihentikan oleh tentakel bertabrakan dengan tubuh ular Mongazer dan berubah menjadi bubuk. Selama proses ini, ular Mongazer meraung seolah-olah gila dan tentakelnya menyapu area tersebut. Beberapa kultivator di sekitarnya tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan mati. Segel. Suara wanita berbaju biru itu lembut, tapi jelas bergema di seluruh bintang. Dalam sekejap, semua bubuk hitam di sekitar ular Mongazer memancarkan cahaya iblis. Bubuk itu menyebar dan membentuk bola di sekitar ular Mongazer. Ada cahaya darah terang di dalam bola, dan pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan sedang terjadi di 100 planet yang tersebar di bagian timur, selatan, dan utara aliansi. Di salah satu planet, hampir semua kultivator telah dimobilisasi. Mereka telah menangkap binatang iblis dari habitatnya. Semua binatang iblis dipenjarakan dalam formasi yang sangat besar. Formasi ini berbentuk lingkaran dengan radius 5.000 km. Binatang iblis berkerumun di dalam formasi. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Sejumlah besar kultivator melayang di langit di luar formasi seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Ada seorang tetua berambut merah bersama mereka yang tampaknya memiliki status tinggi. Para kultivator di sekitarnya bergerak bersamanya sebagai pusat. Ketika wanita berbaju biru memberi perintah, suaranya sepertinya mampu menembus kehampaan dan melintasi bintang-bintang karena mantra khusus agar orang-orang yang hadir mendengar perintah tersebut. Dalam sekejap, mata tetua berambut merah itu berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Dengan lambaian lengannya, semua kultivator di sekitarnya melancarkan serangan mantra dan harta sihir secara teratur ke puluhan ribu binatang iblis di bawah mereka. Gelombang raungan menyedihkan bergema di dalam formasi ini, dan itu menjadi lautan darah. Formasi tersebut diaktifkan dan sepenuhnya menyerap darah puluhan ribu binatang iblis ini hingga bersih. Pemandangan ini terjadi di hampir 100 planet lain. Ini adalah salah satu dari 10 formasi besar di aliansi, segel jiwa darah sejuta binatang. Hampir 100 menara ini dibuat dengan bahan khusus yang sesuai dengan formasi ini. Pada saat ini, ketika jutaan binatang mati di 100 planet itu, bubuk hitam yang mengelilingi ular Mongazer mengeluarkan bau darah yang menyengat. Bau darah ini terlalu pekat. Jika seseorang menciumnya, hati mereka akan bergetar. Bubuk hitam mulai bergerak secara misterius di bawah aroma darah yang pekat ini. Bubuk itu mulai mengeras dan ular Mongazer tersegel seluruhnya di bawah bahan hitam seperti tanah ini. Bubuk hitam di luar ular Mongazer memadat menjadi bola besar yang menjebak ular Mongazer di dalamnya. Hanya aumannya yang teredam yang terus menyebar dan bergema di antara bintang-bintang.
Pada saat ini, puluhan ribu kultivator aliansi yang telah melompat dari menara sebelum mereka runtuh semuanya menyerang para kultivator All Heaven. Adegan ini mengejutkan para kultivator All Heaven. Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong saling berpandangan lalu segera melompat dari kayu raksasa itu. Tangan kanan Li Yunzi menjangkau kehampaan dan energi asal dunia berkumpul. Itu diringkas menjadi hampir 100 bendera kecil. Dia dan leluhur keluarga Sengong adalah dua orang dengan status tertinggi di sini selain leluhur keluarga Xiang dan pria parubaya dari keluarga Gongsun. Sebelum keduanya pergi, mereka untuk sementara menyerahkan komando kepada Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong. Li Yunzi dibebani dengan misi yang sangat penting. Dia mengambil sebagian dari bendera dan melemparkannya ke samping sambil berteriak, 72 Earth Celestial, kumpulkan timmu dan musnahkan semua kultivator aliansi. Pesanan diterima. Puluhan kultivator All Heaven segera terbang keluar. Mereka adalah Celestial bumi dari 108 Celestial, namun tidak semuanya ada di sini. Mereka mengambil bendera mereka dan memimpin tim mereka ke dalam pertempuran kacau dengan para kultivator aliansi yang turun dari menara. Sesaat kemudian, semburan gemuruh dan suara harta sihir yang tak ada habisnya bergema di antara bintang-bintang. Kilatan cahaya tak berujung memicu niat pembantaian yang mengerikan. Nenek moyang keluarga Sengong juga mengambil puluhan bendera kecil dan melemparkannya. Dia berteriak, 36 surga surgawi, bantu aku membuka segel binatang bulan. Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke arah segel. Di belakangnya ada puluhan kultivator beserta timnya masing-masing. Anak laki-laki berkepala besar ada di antara mereka. Sumu, kalian berempat, lindungi aku. Tatapan Li Yunzi melewati Wang Lin, wanita berpakaian istana, pria tua berjubah hitam, dan pemuda berbaju putih sebelum dia duduk di atas kayu raksasa. Kayu itu berguncang dan tiba-tiba berhenti di langit. Li Yunzi duduk lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Jiwa asalnya bergegas keluar, dan di luar jiwa asalnya ada 3 Battle Scrolls. Mereka mulai mengelilinginya. Jiwa asal Li Yunzi menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan mengirimkan gelombang indera ilahi yang menggelegar. Saat indera ilahi ini menyebar, salah satu dari 17 Lou Fu tiba-tiba meledak dan sesosok tubuh berdarah keluar. Sosok berdarah ini adalah manusia yang terbuat dari darah. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke dalam pertempuran. Dewa darah dan teman-temannya juga tidak tinggal diam. Biksu iblis-iblis hitam dan biksu iblis naga awan sedang menyerang dewa darah dan kawan-kawan. Kedua belah pihak telah membuka medan perang baru, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Orang berdarah itu pergi menuju medan perang dewa darah dan biksu iblis-iblis hitam. Saat orang berdarah itu tiba, orang suci iblis-iblis hitam terpaksa berada dalam kondisi yang menyedihkan dan harus mundur. Jiwa asal Li Yunzi bergetar lalu dia segera duduk untuk memulihkan diri. Meskipun kultivasinya tidak sekuat Master Flamespark dan kawan-kawan, bahkan lebih rendah daripada Dewa Darah, perannya dalam pertempuran antara All Heaven dan Aliansi sangat hebat. 18 Lou Fu bukan milik keluarga Zannya, tapi hanya keluarga Zannya yang memiliki mantra untuk mengendalikan mereka. Hal itu tidak bisa diteruskan kepada pihak luar. Hanya sedikit orang dari keluarga Zan yang bisa menggunakannya. Mantra ini berasal dari sepotong pemahaman dan warisan dari Battle Scrolls. Meskipun masalah ini terdengar rumit, ini adalah salah satu rahasia dalam sistem bintang seluruh langit. Jangan izinkan orang dari keluarga Zan menyentuh bola darah Lou Fu. Namun, rahasia ini terbongkar saat persiapan perang melawan aliansi. Master Flamespark, leluhur keluarga Xiang, pria parubaya dari keluarga Gongsun, dan beberapa monster tua semuanya memutuskan untuk membiarkan Li Yunzi mengendalikan 18 Lou Fu. Begitu jiwa asal Li Yunzi sedikit pulih, dia menunjuk ke Battle Scroll lainnya. Indera ilahinya memasuki Battle Scroll dan berubah menjadi gelombang luar biasa yang menyapu bintang-bintang. Salah satu dari 16 Lou Fu yang tersisa meledak menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk manusia berdarah lainnya. Orang berdarah ini mengeluarkan raungan dan langsung menuju ke tempat leluhur keluarga Sengong sedang melawan segel yang menahan ular Mongazar. Di antara para kultivator aliansi, wanita berpakaian biru mengerutkan kening. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan salah satu anggota klan iblis raksasa mengaum dan melangkah maju. Planet kultivasi yang dibawanya tidak terlalu besar, hanya sekitar 1% dari planet kultivasi normal. Namun demikian, anggota klan iblis raksasa benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan itu. Namun, anggota klan iblis raksasa itu sangat cepat, dan saat dia berlari, dia tanpa ampun melemparkannya.
Planet kultivasi langsung runtuh menuju 15 Luofu yang tersisa. Masih ada seorang lelaki tua yang mengambang di planet kultivasi. Matanya berbinar saat dia dengan cepat mendekati 15 Luofu bersama dengan planet kultivasi. Namun, kekuatan penindasan menjadi semakin kuat saat Anda semakin dekat dengan Luofu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia dengan cepat mendekati 15 Luofu. Sedangkan untuk anggota klan iblis raksasa, dia mengaum dan menyerang Li Yunzi. Jiwa asal Li Yunzi melayang di sana dan tampak agak suram. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Lou Hong, Zhou Xingtian, kalian berdua, cepat lindungi Luofu." Episode 926 Penghancuran Diri Klan Iblis Raksasa 10.000 Kaki. Setelah dia berbicara, lelaki tua berjubah hitam dan pemuda berjubah putih keluar dan pergi menuju Luofu. Luofu mempunyai pengaruh yang besar terhadap para kultivator aliansi, namun bukan saja mereka tidak mempengaruhi keduanya, mereka juga sangat membantu mereka. Mereka bergegas mendekat dan segera menggunakan mantranya untuk melindungi mereka. Li Yunzi mengatupkan giginya dan menunjuk ke battle scroll lainnya. Ketika akal ilahi memasukinya, salah satu dari 15 Luofu pingsan menjadi manusia berdarah untuk melawan lelaki tua di planet kultivasi. Pada saat ini, anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki bergegas mendekat. Jika ia bertemu dengan kultivator All Heaven yang lebih lemah darinya, ia akan menangkap dan menghancurkan mereka dengan suara gemuruh sebelum menelannya. Anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki ini berada di puncak tahap korporeal yang, namun tubuh ini terlalu kuat sehingga dapat menyerap lebih banyak energi asal daripada kultivator normal. Meskipun dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang, dia bisa bertarung melawan para kultivator Nirvana Skrier tahap awal biasa. Dengan seberapa kuat tubuhnya, dia tidak takut pada sebagian besar harta sihir. Saat ini, raksasa itu langsung menyerang Li Yunzi di atas kayu raksasa. Mata raksasa itu keruh dan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah suara yang sangat indah muncul di samping telinga Wang Lin. Wanita berpakaian istanalah yang berbicara ketika raksasa itu mendekat dengan cepat. Wang Lin mengangguk dan melihat jiwa asal Li Yunzi. Jiwa asal saat ini sedang memulihkan diri untuk memanggil orang berdarah lainnya. Li Yunzi tidak bisa diganggu saat ini. Namun, Wang Lin tidak percaya Li Yunzi tidak memiliki cadangan, tapi ini bukan saatnya untuk menguji Li Yunzi. Saat anggota klan iblis raksasa semakin dekat, mata Wang Lin berbinar dan dia dengan tenang berkata, "Biarkan aku." Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan langsung menyerang raksasa itu. Wanita berpakaian istana tersenyum anggun. Meski itu pertarungan, dia masih sangat tenang. Dia menarik beberapa helai rambut ke belakang telinganya dan tersenyum pada Wang Lin. "Rekan kultivator Su, berhati-hatilah." Ketika Wang Lin turun dari kayu raksasa dan keluar dari wilayah pengaruh kayu raksasa itu, dia mendengar semua kekacauan yang datang dari pertempuran di sekitarnya. Saat anggota klan iblis raksasa mendekat, dia bisa mendengar ledakan sonik yang diciptakan oleh serangan itu. Anggota klan iblis raksasa menyerang ke depan dan bergerak semakin cepat. Aura destruktif menyebar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, raksasa itu mendekat. Tangan kanannya mengepal, dan saat dia melayangkan pukulan, dia berteriak, "Mundur!" Tinju itu tiba dan angin yang diciptakan oleh tinju itu disapu oleh Wang Lin. Meski angin ini kencang, bahkan tidak bisa membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dengan ekspresi dingin, dia juga melontarkan pukulan. Pemandangan ini sangat aneh. Tinju raksasa setinggi 10.000 kaki itu sangat besar, sementara Wang Lin seperti semut yang tidak berarti. Tinjunya bahkan lebih bisa diabaikan. Namun, ketika kedua tinju itu tertutup, suara gemuruh bergema, dan itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah semua suara sebelumnya adalah persiapan untuk benturan kedua tinju. Ketika kedua kepalan tangan itu semakin mendekat satu sama lain, suara gemuruh yang menggelegar sepertinya menggantikan semua suara. Para kultivator di sekitarnya hanya merasakan dengungan bergema tanpa henti di telinga mereka. Waktu terasa melambat saat kedua tinju itu semakin mendekat. Kemudian, hanya dalam satu saat, kedua tinju itu bertabrakan dan suara gemuruh bergema. Suara ini begitu kuat sehingga menyebabkan banyak kultivator di sekitarnya gemetar. Itu juga menciptakan gelombang kejut tak kasat mata yang menyebar ke segala arah. Sejumlah besar kultivator terhenti dari pertempuran mereka dan dengan cepat mundur. Mereka semua tampak ketakutan melihat pertempuran antara Wang Lin dan raksasa itu. Tubuh raksasa setinggi 10.000 kaki itu bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari tangan kecil pihak lain.
Dia batuk seteguk darah dan suara letupan bergema dari tinjunya. Sesaat kemudian, tangan kanannya meledak hingga berlumuran darah. Setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, raksasa setinggi 10.000 kaki ini tidak mampu menahan kekuatannya yang kuat dan terdorong mundur. Runtuhnya tubuhnya tidak berhenti. Meskipun dia adalah bagian dari klan iblis raksasa, dia tidak bisa menahan kekuatan Dewa Kuno Wang Lin. Tidak hanya lengan kanannya yang hancur, sebagian besar tubuhnya juga hancur. Kegilaan di mata anggota klan iblis raksasa menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan aura destruktif melonjak di dalam tubuhnya, dan pada saat itu juga, dia meledak. Penghancuran diri dari seorang kultivator puncak korporeal yang sangat kuat, terutama ketika orang ini memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Kekuatan ini bahkan cukup membuat Wang Lin mengerutkan kening. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah dan matanya menjadi lebih dingin. Dia dengan paksa mengeluarkan darah agar orang-orang tidak terlalu mencurigainya, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi dua naga hitam. Naga hitam itu bergegas keluar, dan saat mereka melahapnya, mereka juga menyemburkan hembusan udara dingin yang bisa memadamkan kehidupan. Cold Wind sangat kuat, dan di bawah pengaruh naga hitam, tubuh raksasa itu langsung terdorong sangat jauh. Kedua naga itu benar-benar melahap tubuh raksasa itu, yang melemahkan kekuatan penghancuran dirinya tanpa batas. Ledakan. Setelah ledakan keras, anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki itu meledak, menyebabkan dampak yang tak terukur. Hal ini menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Bahkan monster tua yang sedang bertarung mau tidak mau harus melihatnya. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat saat dia terhuyung kembali ke hutan raksasa seolah dia terluka. Sebenarnya, membunuh anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki tidaklah sulit sama sekali bagi Wang Lin, yang memiliki tubuh dewa kuno. Wanita berpakaian istana di atas kayu raksasa itu tersenyum. Saya mengagumi mantra rekan kultivator Su. Mantra yang memungkinkanmu meningkatkan kekuatan tubuhmu secara instan sangatlah mengejutkan. Li Yunzi membuka matanya dan menunjukkan kekaguman, tapi dia tidak berbicara. Dia menunjuk ke salah satu Battle Scrolls dan akal ilahi memasukinya. Sedetik kemudian, salah satu dari 14 Lou Fu dengan cepat menyusut. Tanpa roboh, ia mengembun menjadi manusia berdarah lainnya. Orang berdarah ini sepertinya mengandung mantra darah yang bisa membalikkan langit. Itu menyerang langsung pada lelaki tua di planet kultivasi yang sedang bertarung melawan orang berdarah lainnya, lelaki tua berjubah hitam, dan pemuda berkulit putih. Di kejauhan, wanita berbaju biru semakin mengernyit. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan dua raksasa setinggi 10.000 kaki lainnya menyerbu keluar. Salah satu dari mereka langsung menuju Lou Fu. Adapun yang lainnya, dia langsung menuju ke arah kayu raksasa. Saat anggota klan iblis raksasa ini mendekat, lelaki tua di planet kultivasi itu terbang. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Planet kultivasi antara lelaki tua dan anggota klan iblis raksasa tiba-tiba mulai berputar dan mengeluarkan riak. Orang tua itu mulai bernyanyi dan matanya berbinar. Kemudian tangannya menekan ke bawah dan dia berteriak, "Fluktuasi planet kultivasi." Setelah dia berbicara, planet kultivasi terbang dengan sendirinya dan berputar lebih cepat. Namun, saat diputar, ia mulai menyusut hingga hanya setengah dari ukuran aslinya. Pada saat yang sama, riak merah menyebar dari planet kultivasi. Di bawah kendali lelaki tua itu, ia menyebar ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Riak merah ini terlalu cepat. Saat menyebar, beberapa kultivator All Heaven terkena dampaknya. Mereka mulai gemetar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh mereka, termasuk tas bawaan mereka, roboh. Riak ini melesat langsung ke arah kayu raksasa itu. Ekspresi Wang Lin berubah, dan Li Yunzi membuka matanya dan berteriak, "Sumu, Ziyan, kalian berdua cepat berpencar. Lakukan urusanmu sendiri dan jangan repot-repot menjaga orang tua ini." Bahkan tanpa Li Yunzi memberikan perintah, Wang Lin sudah bergerak saat Li Yunzi berbicara. Dia menyerang kayu raksasa itu dan segera meninggalkan tempat ini dengan satu teleportasi. Wanita berpakaian istana juga sama dan segera pergi. Saat mereka berdua pergi, riak merah-merah tiba. Jiwa asal Li Yunzi melilit tubuhnya dan membentuk segel. Pada saat ini, jiwa dan tubuh aslinya menghilang ke dalam hutan raksasa. Riak merah itu mendarat di kayu raksasa itu dan menyapu sepanjang kayu raksasa itu. Wang Lin menghindar jauh dari riak merah-merah. Namun, sekelilingnya berada dalam kekacauan total.
Saat dia muncul kembali, pedang dari seorang kultivator aliansi menyapu ke arahnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, dan dia bahkan tidak mengelak. Pedang itu mengenai tubuhnya dan memantul. Lalu dia berbalik dan menunjuk. Titik ini mengandung energi asal dan juga kekuatan dewa kuno. Itu mendarat langsung pada orang yang menyerangnya secara diam-diam. Keterkejutan memenuhi mata orang ini, dan saat dia hendak mundur, sejumlah besar kabut darah meledak dari tubuhnya. Jiwa asalnya melarikan diri dengan panik, tetapi saat itu, seorang kultivator All Heaven lainnya menangkap jiwa asalnya dan menghancurkannya. Kultivator All Heaven dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara serak, "Sumu, kenapa kita berdua tidak berkompetisi lagi? Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Kultivator All Heaven ini adalah wakil guntur surgawi Su Ting. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, "Jika Anda benar-benar ingin membandingkan, mengapa tidak melihat siapa yang dapat membunuh wanita itu?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke wanita berbaju biru. Su Ting terkejut dan ekspresinya tidak yakin. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bagus, mari kita bersaing dengan ini. Kita berdua akan membantai di sana dan melihat siapa yang akan berhasil." Wanita itu jelas memiliki status yang sangat tinggi, kalau tidak dia tidak akan memimpin pertempuran ini. Namun, tingkat kultivasi wanita ini tampaknya tidak terlalu tinggi, hanya tahap pertengahan dari Nirvana Skrier. Episode 927 Dewa Tidak Mengenalku. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir di dalam hatinya, tapi dia menyerang ke depan ke arah wanita berpakaian biru terlebih dahulu. Ekspresi Su Ting muram saat dia mengikutinya. Keduanya menyerbu menuju cakrawala. Ada banyak kultivator yang saling membunuh dan segala jenis harta sihir beterbangan. Su Ting haus darah. Setiap kali dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi lebih rendah, dia akan segera menyerang. Akibatnya, dia menjadi sedikit lebih lambat. Wang Lin memiliki pengalaman lebih dari 1000 tahun, jadi dia dengan mudah mengetahui niat Su Ting. Dia tidak menunjukkannya atau menggunakan metode yang sama seperti Su Ting. Sebaliknya, kecepatannya tidak berkurang saat dia mendekati wanita berbaju biru. Selama pertempuran yang kacau, wanita berbaju biru dengan jelas melihat tindakan Wang Lin dan Su Ting. Dia tenang, tapi dia tidak melihat ke arah Su Ting. Dia hanya menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin bergerak semakin cepat saat dia melakukan perjalanan di antara para kultivator. Sesaat kemudian, dia sudah berada dalam jarak 1000 kaki dari wanita itu. Sambil tertawa, tangan kanannya mengepal dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Pukulan ini menghantam kehampaan, dan suara gemuruh bergema dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Itu menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyerang langsung ke arah wanita berbaju biru. Sosok Wang Lin tidak berhenti. Dia menyerang tepat setelah gelombang kejut itu. Tidak jauh dari Wang Lin, mata Su Ting berbinar dan dia mencibir. Bukan saja dia tidak mendekat, dia juga mundur ke samping. Ada sedikit ejekan di matanya. "Sumu, kamu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun rencanamu hanya dangkal." Wanita ini jelas memiliki status khusus di aliansi, kalau tidak dia tidak akan mengatur pertempuran ini. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia harus memiliki wali yang kuat. "Anda ingin membujuk saya untuk membunuhnya. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Saya ingin melihat bagaimana Anda mengakhiri ini." Dia menatap Wang Lin, yang mendekati wanita berbaju biru, dan cibiran di wajahnya menjadi semakin kuat. Wang Lin tidak melambat dan mengikuti gelombang kejut tersebut. Gelombang kejutnya menghancurkan bumi dan bergerak seperti kilat. Ia tiba 100 kaki sebelum wanita berbaju biru. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa di bawahnya tidak dapat menghentikan orang ini. Namun, tidak ada rasa panik saat dia dengan tenang mengangkat tangan kirinya dan menekan kekosongan di bawahnya. Tepat pada saat ini, planet kultivasi yang dibawa oleh anggota klan iblis raksasa mulai berputar dengan kecepatan luar biasa. Gelombang riak merah tua dengan cepat menyebar. Riak merah tua itu mengandung aura destruktif. Saat mereka menyebar, planet kultivasi menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut yang diciptakan oleh pukulan Wang Lin bertabrakan dengan riak merah-merah. Terjadi ledakan keras dan gelombang kejutnya runtuh. Riak merah-merah dengan cepat menyebar ke arah Wang Lin tanpa halangan apapun. Su Ting merasakan ekstasi di hatinya saat melihat ini. Sumu ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi berkah. Namun, saat Su Ting merasakan kegembiraan, Wang Lin,
yang berada di dekat riak merah-merah, tiba-tiba berbalik dan menatap Su Ting dengan senyuman yang bukan senyuman.